Halo sahabat Refleksi yang Muda, selamat datang kembali bareng aku, Fiska Intan Aulia, sebagai host di podcast kita, KSPM Expose, Exposing Ideas, Empowering Future. Kali ini spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang gak kalah hebat dari tamu kita di episode yang pertama. Beliau ini merupakan Independent Commissioner KSPM FEB Unip, dan juga Ketua Umum KSPM FEB Unip tahun 2024. Pastinya beliau punya banyak sekali insight yang menarik yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lagi nonton di rumah. Jadi langsung aja nih kita kenalan dengan narasumber kita. Boleh Mbak kenalan sama teman-teman kita? Halo, terima kasih Mbak Fiska. Perkenalkan teman-teman, nama aku Artasari Borulimbong, akrabnya dipanggil Sari. Dan benar udah dikenalin sama Mbak Fiska tadi kalau aku sekarang itu lagi diamanahkan ya menjadi Komisaris Independen dari KSPM FEB Unip tahun 2025. Nah sebelumnya juga ya betul pernah diamanahkan juga untuk menjadi Ketua Umum KSPM 2024. Mungkin untuk sekilas profilnya dulu itu dulu sih Mbak. Jadi kita panggil sekarang nih Mbak Sari ya, Iya, boleh betul. ya? Mungkin udah perkenalan nih, aku bakal langsung aja tanya-tanya langsung ya sama Mbak nih. Aku tuh tertarik sama perjalanan-perjalanan hidup Mbak gitu kan. Nah Mbak, kalau boleh cerita, awalnya itu tertarik dengan dunia saham dan investasi itu karena apa? Oke, ini aku izin cerita aja ya. Jadi menarik sebenarnya karena aku tuh awal kenal pasar modal ya, investasi di pasar modal, itu waktu aku baru masuk kuliah semester 1. Nah, waktu itu kan kita kalau PKK ya, kalau PKK tuh ada perkenalan dari organisasi-organisasi. Nah, waktu itu ada kayak video perkenalan gitu dari Gibay. Dulu kan namanya kita belum ada, maksudnya kita masih sering dikenalnya dengan istilah Gibay gitu. Nah, aku di situ tuh mulai penasaran Gibay ini apa, karena dia tuh namanya lumayan unik, beda dari Ormawa yang lain gitu. Awalnya cuma penasaran doang. Nah, aku tanyalah sama temen aku yang memang juga udah kuliah di FEB ini waktu itu. Nah, setelah aku tanya-tanya dan memang niat dari hati ini nggak mau kuliah cuman yang pulang kuliah pulang ya kupu-kupu, nggak mau gitu. Jadi memang ada rencana memang mau aktif berorganisasi. Makanya aku tanya lah apa organisasi yang sekiranya memang bagus lah untuk dimasukin di FEB ini. Nah ya direkomendasikan lah sama temanku tuh untuk masuk di B. Awalnya tuh kayak kurang karena apa ya? Aku tuh dari SMA itu sebelumnya aku sama sekali nggak pernah dengar istilah ini, bahkan di internet. Iya, bahkan di internet pun aku belum pernah dengar. Itu pertama kalinya aku dengar itu pas di PKK. Nah, jadi pas masuk organisasi awal-awal tuh cukup kayak agak sulit nih ya, karena kita tahu ya kalau pasar modal itu topiknya cukup sulit dan emang dia udah advance gitu kan, udah lebih mendalam lagi bidangnya di keuangan. Nah, jadi kayak awalnya tuh cukup kayak ragu nih, ini mau didalemin beneran atau enggak. Tapi ya karena niat hati ini awalnya karena nanti kalau nggak ada organisasi, nggak ada kegiatan, ya jadi kutahan sampai akhirnya barulah ketemu ada kan kalau di GIB kita tahu ya teman-teman, kalau di KSPM dan di GIB itu memang kita diwajibkan untuk open account gitu kan, untuk langsung praktek seperti itu. Kita nggak cuma belajar teorinya aja. Nah jadi waktu itu karena ada unsur keterpaksaan seperti ya, jadi aku kayak wajib buka akun, aku mau nggak mau kayak harus belajar juga karena di situ kami juga diminta untuk langsung praktek juga waktu itu. Jadi pas itu awal mula di situ aku baru kayak oke, aku mau memahami lebih lanjut apa sih investasi di pasar modal. Mungkin itu sih cerita awal kenapa aku bisa tahu tentang pasar modal gitu. Jadi Mbak itu awalnya tahu tentang pasar modal itu karena mau kenal tentang Gibay dulu ya Mbak? Iya, awalnya KSPM. penasaran. Awalnya penasaran nih guys. Terus kalau setelah Mbak mulai terjun di dunia investasi, kan pengalaman Mbak di KSPM kan jadi makin banyak gitu kan ya Mbak. Momen yang paling berkesan, yang paling berharga menurut Mbak kalau di KSPM itu ada nggak Mbak? Ini momennya yang berkesan sepanjang, kan aku lumayan lama ya, 3 tahun. Itu sepanjang 3 tahun itu atau gimana? Atau di awal-awal atau gimana? Sepanjang 3 tahun Mbak. Okay. Mungkin kalau sepanjang 3 tahun itu ya tentunya waktu aku diamanahkan menjadi ketua umum waktu tahun lalu ya 2024. Karena banyak sekali ternyata kayak tantangan-tantangan yang nggak pernah aku ekspektasikan sebelumnya. Karena kukira ya sebatas, kan kita tahu ya namanya aja kelompok studi, ya udah ini kita untuk belajar doang. Tapi ya, lebih dari itu ternyata aku lebih banyak belajar tentang gimana manajemen organisasi, terus juga
gimana jadi pemimpin, gimana kita punya jiwa kepemimpinan yang baik seperti itu. Nah, jadi menurut aku momen yang paling berkesan itu, dan karena dari kesempatan itu ya menjadi ketua umum, dari situ mulai datang kesempatan-kesempatan lain. Kayak misalnya salah satunya aku tuh kemarin baru aja nih teman-teman, gara-gara kemarin bukan ini sih, kemarin aku dikasih kesempatan oleh ketua galeri kita Pak Ferry untuk ada, sebenarnya ini ada salah satu bentuk apresiasi lah untuk galeri kita karena kemarin berhasil menjadi top 1 ya di provinsi untuk kegiatan terbanyak kan. Nah, salah satu apresiasinya itu dikasihkan untuk satu anggota GIBE gitu kan, untuk mengikuti sertifikasi BPPE jenjang kualifikasi 5. Nah, kalau teman-teman cari tahu lebih dalam itu untuk dapat sertifikasi itu secara gratis itu nggak mudah gitu kan. Jadi aku di situ merasa kayak oh my god, ini suatu kesempatan yang berharga banget karena KSPM ini aku lebih jauh lagi memang dibuka jalannya untuk paham tentang pasar modal gitu. Jadi kalau dari Mbak sendiri kan, boleh share lagi nggak Mbak, turning point atau momen titik balik atau titik perubahan deh, yang bikin Mbak tuh benar-benar serius terjun ke pasar modal itu kapan dan gimana? Ya jadi aku mungkin turning point-nya itu pas tahun 2023. Jadi kan waktu itu aku masih sebagai kadif ya di KSPM. Nah, sembari itu karena tanggung jawab kadif ini tidak begitu besar seperti kayak ketua umum, jadi aku masih ada waktu sampingan lah yang bisa aku lakukan, dan kebetulan waktu itu libur. Jadi aku coba-coba daftar magang di Bursa Efek ke kantor perwakilan Bengkulu. Dan ya syukurnya keterima gitu kan, dapat kesempatan itu. Dan di situ menurut aku jadi kayak wow, aku belajar lebih banyak lagi, bukan tentang pasar modal ya, tapi kayak tentang siapa saja sih pihak-pihak yang ada di pasar modal ini, gimana cara kerjanya, bagaimana Bursa Efek itu sendiri bekerja, dan apa sih perannya Bursa Efek di pasar modal seperti itu. Dan aku juga kemarin waktu magang jadi lebih pengen tahu lagi karena mereka tuh kayak di situ kan banyak anggota bursa yang lain ya kalau di kantor itu. Jadi mereka di situ setiap pagi sering banget kayak ngobrolin emiten apa nih yang hari ini menarik, kayak kita masuk kemana nih hari ini. Jadi kayak oh denger jadi pengen juga, penasaran juga gitu lagi kan jadinya. Jadi aku masa-masa paling aktif investasi di pasar modal itu waktu aku magang kemarin, karena kita sambilan kita dapat insight-nya dari yang udah profesional kan, dari ABAB, terus keuntungannya cuannya juga kita dapat juga gitu. Kemarin di situ sih. Berarti seru banget ya Mbak, sambil magang sambil belajar gitu. Iya betul. Tapi kan berarti itu Mbak serius banget kan ya Mbak. Nah kalau ngomongin tentang keseriusan Mbak di pasar modal, biasanya perjalanan itu kan nggak selalu mulus. Kadang juga ada celahnya, ada jatuh bangunnya gitu. Kalau Mbak sendiri, waktu awal-awal belajar investasi, apalagi waktu awal-awal kuliah dulu, pernah ngalamin rugi besar nggak Mbak? Gimana perasaan Mbak? Ini menarik ya pertanyaannya, karena kita tuh kalau masuk ke pasar modal, kita tuh sebenarnya harus sudah siap dengan fakta bahwa kita harus bisa menanggung resiko. Karena nggak mungkin ada investasi yang benar tuh nggak ada yang, kalau misalnya ada yang bilang investasi ini tidak ada resikonya, aman, akan dikembalikan seperti ini, itu pasti investasi bodong teman-teman. Kalau investasi yang benar pasti ada resiko. Jadi memang waktu awal memutuskan kayak oh ya udah mau serius nih belajar ini, kayak udah tahu berarti nanti bakal ada kerugian nih gitu. Berarti makanya harus belajar lagi. Nah, mungkin struggle-nya lebih ke itu sih. Aku mulainya tuh cukup lama. Jadi aku mulai itu baru di 2023. Masuknya ke SPM 2022 kalau nggak salah. 2022 awal kalau nggak salah. Nah, jadi itu hampir 1 tahun aku kayak aduh ini masuk nggak ya. Cuman punya akun doang, mantengin doang. Tapi untuk benar-benar mulai itu tuh setahun. Karena untuk punya keyakinan mau mendalami itu nggak cepat prosesnya. Aku kayak dengar-dengar dulu cerita dari orang yang udah mulai, terus juga sharing-sharing sama ya memang yang udah profesional gitu, kayak oh ternyata gini, terus nanti aku bakal menghadapi ini gitu-gitu. Nah, untuk kerugian aku nih memang untuk profil resikonya bukan yang high risk, jadi memang lebih aku bukan nggak pernah sih, pernah, cuman jarang banget untuk trading, jadi lebih ke investasi gitu. Nah, jadi untuk kerugian nggak pernah yang gede, bahkan kayaknya waktu itu cuma sekali cut loss, itu cuma sekitar 3.000 rupiah gitu. Karena memang tipenya nggak mau
Kalau ruginya pasti ada, cuman rugi cut pasti loss-nya yang ada. benar-benar sudah di cut loss itu cuman segitu. Karena sampai sekarang punya prinsip kalau aku nggak tahu ini disclaimer ya. Kalau ini kan prinsip aku pribadi. Kalau aku pribadi merasa kalau kita udah percaya sama fundamental sahamnya gitu, emitennya kita udah yakin, itu tuh walaupun dia turun mau berapa persen pun suatu saat dia pasti bakal rebound lagi, bakal naik lagi, bakal balik lagi gitu. Jadi aku sekarang jujur banyak sih yang minus, lagi merah juga portoku karena ini kemarin aku salah juga masuknya waktu lagi isu-isu geopolitik, perang-perang itu lagi hangat-hangatnya aku malah masuk gitu kan. Sebenarnya bagus di situ. Cuman aku nggak prediksikan kalau itu bakal turun lagi gitu. Nah, jadi sampai sekarang yang minus itu belum aku cut loss, masih ku hold karena aku yakin sama emiten yang aku pilih. Gitu. Tapi udah keren, udah menurut aku udah keren banget itu Mbak. Okay. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang masa lalu Mbak kan. Sekarang kita bahas yang lagi Mbak jalanin sekarang deh. Sebagai Mbak yang udah jadi komisaris independen sekarang, saat ini Mbak tuh masih aktif nggak di pasar modal? Bener-bener yang kayak aktif. Terus Mbak tertarik nggak untuk bekerja di instansi terkait pasar modal? Mungkin kalau teman-teman dari awal sudah menyimak ya, udah kelihatan banget pastinya tertarik gitu karena dari pertama aku masuk ke KSPM, masuk ke GIB ya, terus abis itu KSPM jadi pengurus, bertahan sampai 3 tahun, abis itu masuk ikut magang sampai sertifikasi, itu berarti udah kayak udah dipersiapkan untuk apa nih, nggak mungkin kan aku melakukan itu semua tanpa suatu tujuan. Nah itu semua aku laluin, aku ya mengalir aja sih sebenarnya, tapi ujung-ujungnya pasti kita kayak berharapnya ya, kalau saya pribadi memang berharapnya bisa berkecimpung atau terjun kerja langsung di pasar modal gitu kan, atau keuangan deh gitu. Nah, tadi sorry apa tadi pertanyaannya jadi? Mbak tertarik nggak untuk bekerja di instansi yang terkait pasar modal? Gitu? Ya itu tadi karena pengalaman-pengalaman. Terus sekarang kan sekarang tuh aku jujur di pasar modal nggak begitu lagi, bukan ini ya, investasinya lagi nggak aktif karena lagi kurang aktif ya? Iya, karena kan saya kan sekarang juga mahasiswa semester akhir gitu kan, terus sibuk ada nih kayak. Iya, kemarin kan ada magang di tempat lain juga, terus juga sekarang lagi ngurusin untuk kelulusan, jadi belum ada waktu untuk serius nih, karena aku kan bilang tadi aku bukan tipe orang yang trading gitu, emang tipenya yang investasi, jadi kayak mau masuk tuh bener-bener kalau memang udah yakin sama emitennya gitu. Benar-benar dianalisis ya. Kecuali kalau ada hari-hari biasanya tuh kalau misalnya ada berita IHSG naik berapa persen gitu, langsung kubuka biasanya, kubuka aplikasi terus langsung kayak oh apa nih yang menarik, biasanya ikut FOMO juga sih biasanya kalau memang FOMO ya Mbak. Tapi nggak selalu karena aku pun kalau masuk ke suatu emiten selalu aku lihat dulu secara teknikalnya, walaupun nggak begitu mendalam ya karena ilmu aku belum sampai sebegitu. Rendah Mbak. Aku lanjut, aku nih tertarik sama kasus-kasus yang baru lagi hot banget nih Mbak. Sekarang kan kayak isu-isu domestik, isu-isu asing sering banget kita dengar gitu kan Mbak. Aku ada dengar istilah baru tentang purbaya efek. Menurut Mbak purbaya efek itu gimana sih Mbak? Oke, sebenarnya ini sampai sekarang kayaknya masih hangat ya dibicarakan di kalangan investor, bukan investor aja, kayak masyarakat Indonesia ya secara luas masih bicarain tentang isu ini. Jadi purbaya efek ini sebenarnya kita tahu ya Bapak Purbaya ini yang menggantikan Ibu Kemenkeu kita yang sebelumnya, Ibu Sri Mulyani. Nah, jadi dari waktu pertama reshuffle itu kan reshuffle untuk kementerian itu awalnya sempat turun nih. Kita tahu kan kalau teman-teman ngikutin IHSG kita waktu baru Bapak Purbaya diangkat itu IHSG sempat turun. Nah, tapi tidak lama dari Bapak Purbaya itu menjabat, dia mengeluarkan statement di mana ada kebijakan pemerintah untuk mentransfer uang dana 200 triliun ke himpunan bank milik negara atau yang biasa kita sebut himbara seperti BRI, BNI, BSI, terus Mandiri sama BTN gitu. Nah, 5 bank ini nantinya akan dicairkan atau disalurkan dana sebesar 200 triliun kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya guys gitu. Jadi kurang kayaknya seperti itu 200 triliun. Nah, dari mana dana ini? Dana ini sebenarnya bukan dana yang uang yang dicetak baru, bukan. Jadi uang 200 triliun ini adalah dari sisa anggaran gitu, sisa anggaran yang lebih gitu
sisa anggaran yang terparkir uangnya itu di Bank Sentral Indonesia atau BI gitu. Nah, jadi uang yang itu yang disalurkan, dan kenapa ini nih mau disalurkan oleh pemerintah, karena kita tahu berdasarkan kepemerintahannya Bapak Prabowo Subianto itu ada target untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ya kan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya 8% itu tercapai? Karena 8% ini bukan angka yang kecil ya teman-teman. Ini bisa dibilang angkanya cukup ambisius. Jadi perlu ada langkah-langkah strategi nih yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, salah satunya yang dilakukan melalui Kementerian Keuangan yaitu itu yang disampaikan oleh Bapak Purbaya itu. Nah, dari hari disampaikan statement itu, IHSG kita di harga penutupan menaik sekitar 1%, berapa seperti itu. Jadi yang mau aku sampaikan di sini kalau dari isu ini adalah ternyata kalau di pasar modal itu nggak melulu selalu tentang angka. Jadi sentimen-sentimen, isu-isu, terus apa statement dari tokoh-tokoh tertentu itu bisa mempengaruhi. Jadi dalam pasar modal itu teman-teman ada juga kepercayaan ya dari investor. Nah di sini kita tahu kan dari yang Bapak Purbaya kemarin itu euforianya cukup ini ya cukup tinggi karena dari bank-bank itu kita tahu yang bank-bank 5 yang Himbara ini tadi dia naik itu di harga penutupan. Nah, di sini kita investor harus lebih cermat lagi, jangan sampai kita berinvestasi, kita ikut-ikutan FOMO tadi kan, tanpa kita kayak benar-benar tahu ini apakah sudah sesuai dengan profil resiko saya atau bagaimana. Jadi kaitannya tuh sangat erat ya Mbak sama pasar modal, sentimen-sentimen pasar gitu kan, nggak melulu tentang angka, jadi gitu ya. Benar-benar. Nah, selain isu-isu tadi, pasti teman-teman yang di rumah itu mau dengerin sharing dari Mbak itu tentang hal-hal yang lebih spesifik lagi. Oke. Aku yakin nih Mbak bisa ngasih tips-tips yang lebih wow lagi untuk kami. Gimana cara Mbak buat ngatur keuangan pribadi Mbak waktu masih mahasiswa awal dulu, pas nyoba-nyoba investasi gitu. Oke. Menarik ya pertanyaannya terkait, aku lupa nyampein sebenarnya teman-teman, sebelum kita mulai berinvestasi itu hal pertama yang harus kita pikirkan itu dananya. Karena kita nggak bisa mulai investasi kalau nggak ada dananya kan. Namanya juga berinvestasi, kita menginvestasikan dana kita. Nah, pertanyaannya, kita mahasiswa, kita kan belum punya ada pemasukan nih, kita dapat dananya dari mana? Kalau saya pribadi, kebetulan masih memang disupport dari donatur utama ya orang tua seperti itu. Jadi ya yang saya andalkan itu masih dari uang saku saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kayak kalau misalnya uang sakunya dikasih tapi nggak ada sisa, terus yang diinvestasikan apa gitu loh. Betul banget. Nah, jadi memang kunci pertama itu kebiasaan punya manajemen keuangan yang baik itu perlu juga gitu. Misalnya ada kebiasaan menabung, emang betul dengan menabung tuh nggak buat kita kaya, tapi awal mulanya tuh kita memang harus menabung dulu. Nggak kan mungkin kalau kita tiba-tiba dapat hujan uang turun 1 miliar kan nggak ada ya, nggak mungkin. Uang tuh dicari, kalau nggak dikasihnya tuh dari mana? Nggak ada orang yang sekarang mau aja ngasih uang kan gitu. Jadi memang kita harus mikirin sumber uang kita nih dari mana. Kalau mahasiswa belum ada uangnya ya dari orang tua. Dari orang tua ini uangnya dari orang tua, terus kita tuh harus perkirakan. Misalnya kalau aku kemarin tuh kan aku dikasih uang per mingguan gitu. Per minggu, jadi dari aku perkirakan dulu nih dalam seminggu tuh pengeluaranku bakal berapa. Nah, baru nanti kalau ada, sebenarnya ini salah ya teman-teman, yang benar tuh kita harus menyisihkan, bukan menunggu sisa. Nah, tapi aku kebanyakan pengalamanku itu kalau ada sisa baru aku masukkan gitu. Iya, itu awal. Itu salah sebenarnya, karena bakal nggak konsisten kan. Kita nggak pernah tahu ada sisa atau enggak gitu. Nah, jadinya mulai merubah dulu pola-pola seperti itu, yang konsumtif, yang dikit-dikit mau beli, pengen ini, pengen itu gitu. Kalau memang mau investasi harusnya ditahan dulu ya, kayak gitu. Bahaya banget, bener. Nah, jadi aku pertama dari situ mulainya, dari kebiasaan keuanganku dulu. Nah, kedua memang ini yang sangat mempengaruhi aku ya, karena kemarin kan waktu magang itu adalah dapat uang saku seperti itu. Nah, di situ ngerasa kayak ini pertama kalinya punya uang hasil kerja sendiri gitu kan. Jadinya dari situ kayak, uang ini nggak boleh aku foya-foyakan. Nah, makanya dari semua uang saku aku itu langsung aku masukkan ke
investasi. Nah dari situ aku mulai serius. Makanya aku bilang turning point aku tuh sebenarnya waktu aku magang kemarin. Gitu. Bener-bener Ya, berpengaruh ya ya guys. intinya ke ini sih manajemen keuangan kita Iya, pribadi. harus mulai bisa manajemen ya Mbak. Mm-mm. Nah kalau dari Mbak untuk teman-teman sahabat Rafflesia Muda yang mau mulai investasi gitu kan Mbak, tapi Mm-mm. bingung mau pilih instrumen apa dulu gitu. Oke. Kalau dari Mbak sendiri, instrumen apa yang lebih bagus Mbak? Oke. Reksadana, obligasi, atau saham? Oke. Oke, kebetulan aku obligasi belum pernah masuk. Jadi aku pernah masuknya ke saham, reksadana. Cuman dua itu. Sama investasi lainnya kan yang nggak termasuk di pasar modal ada emas gitu ya. Sebenarnya kan investasi ini banyak nih ya Iya, teman-teman. banyak banget. Kalau teman-teman ada uangnya beli kebun ya beli Iya, kebun gitu investasi kan. banget ya itu. Tapi masalahnya kita ini sekarang mahasiswa nggak punya modal apa-apa. Nah makanya aku merasa kayak oh pasar modal ini sangat potensial banget nih untuk orang para investor yang baru mau mulai gitu. Karena modalnya bisa dari modal yang sangat kecil kan. Nah, jadi kalau aku balik lagi ya ke pertanyaannya instrumen apa. Kalau misalnya teman-teman mau yang high risk, high return, pergilah ke saham gitu kan. Cuman kalau teman-teman profil resikonya masih yang takut-takut nih, nggak siap nih lihat angka merah, kerugian uangku hilang. Nah, itu teman-teman bisa lebih ke reksadana. Nah, tapi balik lagi ya, itu tuh sebenarnya kita bisa tahu kita nih profil resikonya apa. Itu kita nggak tahu kan. Ya memang kalau kita buat akun biasanya ada kayak pertanyaan-pertanyaan nanti barulah kita disimpulkan profil resikonya apa seperti itu kan. Nah, tapi secara prakteknya itu tuh kita bakal benar-benar paham diri kita waktu kita udah mulai investasi seperti itu. Jadi aku sendiri aku kan lebih nyamannya memang ke saham. Karena di saham apa ya ngomongnya walaupun resikonya tinggi cuman kayak seneng aja lihat ada uang itu kan hijau itu seneng Iya, banget momen yang itu seneng banget green portfolio iya ya Mbak. jadi memang aku lebih senang saham karena selain returnnya lebih tinggi juga di situ ada keuntungan lain berupa dividen. Nah jadi ini juga mau aku kasih tahu ke teman-teman kalau di saham itu kan memang ada dari capital gain yang mana tuh keuntungan kita dari jual beli itu tadi sama yang dividen. Dividen ini adalah apa ya keuntungan dari perusahaan itulah yang dibagikan pada pemilik sahamnya. Nah, aku kan udah bilang tuh tadi aku sekarang ada kok saham-saham yang masih aku hold, dia masih minus, belum bisa aku lepas. Tapi kenapa aku masih kayak oke-oke, bukan oke-oke aja sih, cuman kayak ya udahlah. Karena apa? Karena dia masih rutin ngasih dividen dan dividennya lumayan. Jadi kayak walaupun uang itu kayak istilahnya mendep gitu kan, tapi dia tetap ada ngasih dividen nih per kalau nggak salah ya kalau perbankan itu dia 2 kali setahun bisa ngasih dividen tapi mostly setahun sekali kan lumayan ya kita dapat dividen banget. Uang kita nggak kita apa-apain gitu. Nah itu yang buat aku seneng sama saham cuman kalau kemarin aku sempat ke reksadana karena itu tadi isu Indonesia dan dunia ini banyak banget kak gitu kan sentimennya banyak iya banyak banget dari luar negeri ada geopolitik perang inilah adalah kemarin Trump tarif Trump lah di Indonesia sendiri ada demo-demo lah banyak banget kan isu-isu yang mempengaruhi jadi aku belum berani memang masuk ke saham lagi kemarin kebetulan ada dananya terus ya udahlah yang nggak mau beresiko banget sekarang karena uang ini juga bukan uang yang dibilang dingin banget enggak juga tapi butuh banget juga jadi bisa lah sebagai paham ya paham kan jadi uang itu kayak nanti kayaknya ini bakal kutarik harus dalam jangka waktu 6 bulanan gitu jadi kayak ada target ya Mbak jadi ya udah deh karena kondisi sekarang nggak saham lagi tidak baik-baik saja seperti itu ya pasar saham jadi aku ke reksadana yang lebih stabil gitu. Itu sih tapi kalau Mbak awal mulai dulu emang benar-benar saham atau iya saham yang lain dulu saham ya sebenarnya salah sih urutannya harusnya dari mulai dulu dari yang paling mudah gitu kan yang paling bisa lah kita tanggung resikonya reksadana harusnya cuman kemarin karena memang yang harus dibuka itu akun portofolio saham ya terus juga prakteknya juga harus kemarin tuh saham jadi memang aku pertama kali ke saham dari semua pembahasan kita nih Mbak Mbak nih optimis nggak terhadap masa depan pasar modal di Indonesia khususnya? Oke. Kalau nggak optimis tidak akan sepertinya aku menjalani semua KSPM, magang, sertifikasi. Optimis ya? Iya. Soalnya kalau nggak optimis ya ngapain lagi dijalanin gitu, dipelajarin, didalamin. Cuman karena aku merasa kayak
di pasar modal ini potensinya masih sangat besar, terus juga dan ilmu pasar modal ini belum, ya memang sekarang udah cukup terliterasi banyak orang ya. Cuman yang benar-benar paham dan mendalami pasar modal tuh nggak banyak. Ya masih dikit. Iya, seperti kita tahu inklusi lebih tinggi nih daripada literasi. Jadi orang cuma ikut-ikutan aja kebanyakan, nggak benar-benar paham. Nah, jadi menurutku ini nih masih potensi banget, apalagi untuk anak-anak fakultas ekonomi dan bisnis ya kayak kita, yang mana mahasiswanya masih banyak banget, demand-nya udah berkurang untuk pekerjaan. Jadi lapangan yang pasar modal ini belum banyak yang benar-benar paham. Jadi menurutku untuk lapangan pekerjaan dan lain-lain masih sangat menarik untuk kita mahasiswa ekonomi dan bisnis. Nah Mbak, sebelum kita closing statement kan udah di ujung-ujung banget nih kita podcast. Aku ada mau mini game sedikit sama Mbak. Boleh ya Mbak? Games apa ini? Nama mini gamesnya ini tebak saham apakah aku. Oke, boleh. Boleh dibantu teman-teman kru untuk kertasnya. Ini kertasnya nentuin. Ini Mbak, hadiahnya apa ya kalau dapat ketebak? Mobil, ada mobil. Oh, nggak usah, saham ini aja. Saham BCA boleh. Oke. Jadi yang pertama Mbak, aku kasih clue-nya dulu ya Mbak. Kalau misal ini aturannya, kalau misal di clue pertama ini Mbak belum bisa jawabnya, aku kasih lagi clue kedua. Kalau clue kedua belum bisa, aman aja. Masih ada clue ketiga. Kalau nggak bisa juga, berarti udah salah. Dikat aja. Oke. Langsung ya Mbak, clue yang pertama. Clue pertama ini banknya ini langsung bank lagi. Ketahuan. Ini paling dekat dengan petani, pedagang pasar, UMKM di desa maupun di kota. BTN bukan ya? Bukan. BRI. Perbankan kan? Perbankan. BRI. Jadi apa jawaban Mbak? BRI. Yang dikunci. BRI? Iya. Oke, boleh. Benar banget. Keren. Tapi masih muda ya Mbak ya. Udah kesebut soalnya perbankan tadi. Perbankan. Ini umum banget kayaknya ya. Lanjut, yang kedua. Perusahaan ini perusahaan tambang batubara miliknya BUMN. Dengan tambang utama di Sumatera Selatan. Mau lanjut ke clue kedua atau mau nebak dulu? Clue kedua deh. Clue kedua, oke. Agak susah kayaknya Mbak. Nah, clue keduanya ini, saham ini isu transisi energinya bikin batubara tetap laku, tapi juga jadi sorotan global. Ini kalau misalnya minta clue huruf awal boleh nggak kira-kira? Kode sahamnya ya? Iya, awalnya. Awalnya P. Lanjut clue ketiga? Boleh jawab dulu, takut salah tapi. Boleh. Tapi aku lupa sih kode emitennya. PTRO, betul? Salah. Lanjut kita ke clue ketiga. Sahamnya ini dikenal rajin bagi dividen besar. Sampai masuk IDX Heights Dividend 20. Bentar. Aduh, aku lupa. P kan depannya? P. Apa mau dikasih huruf akhirnya juga? Kayak tebak-tebakan kata gitu, Mbak. P, BUMN, energi. Iya. PTBA. PTBA, benar banget. Keren. Aku lupa. Oke. Keren sih, emang nggak diraguin lagi. Aduh, ya. Ini malu banget, jujur nggak bisa jawab. Nggak apa-apa, biasa. Ini soal yang ketiga. Kalau dilihat dari alat berat, itu warna kuning di tambang atau proyek besar. Biasanya dari perusahaan ini, aku lanjut deh ke clue kedua gitu. Aku tahu nih kayaknya. Kuning bukan warna itunya. Iya, dia nih di alat berat warna kuning di tambang atau proyek besarnya. UNTR bukan? UNTR, bener banget guys, masih clue pertama. Dijejein banget. Udah keren banget. Aku jadi ragu mau lanjutin guys. Kayak takut ketebak semua. Nanti hadiahnya diambil. Mobil nih guys. Mobil. Ambis banget ya. Ambis lah. Soal keempat. Clue yang pertama, dia ini anak usaha Pertamina yang fokus pada energi terbarukan panas bumi. Sorry. Anak perusahaannya ya? Anak perusahaan. Berarti Pertamina. Anak perusahaan PGO. Ini jawaban dari sudah jawabannya? Sudah jawaban. Sudah. Sumpah keren.
Nggak expect PGEO. aku ya, PGEO. Terakhir nih Mbak. Nah, kayaknya nggak sulit sih bagi Aduh, Mbak. takut. Ini udah umum didengar. Clue yang Ya. pertama, dia ini perusahaan BUMN tambang yang terkenal dengan emas, nikel, dan bauksit. Oke. Mau langsung nebak? Tapi aku nggak tahu ini BUMN bukan ya? Antam itu BUMN bukan? Antam, Oh, ya, Antam BUMN, bener. Keren banget guys. 5-5-nya ketebak. Iya, Keren. Nggak soalnya diraguin ini investor. ini guys kayak emiten yang disebutin tadi itu cukup sering pernah aku masukin juga rata-rata semuanya itu. Jadi ya. Udah pernah dimasukin. Maksudnya dimasukin oleh berinvestasi ke emiten itu aku Iya, pernah. berarti gitu. udah keren, udah Tapi kenal kalau ya, Mbak. misalnya saham-saham yang lain kayaknya aku nggak tahu juga sih karena aku nggak eksplor banyak banget ya emiten. Merendah lagi guys, beneran. Aduh. Okay. Aduh, aku masih pengen sebenarnya mini game sama Mbak Iya, gitu kan. Iya. Tapi karena kita udah di ujung waktu, udah di ujung acara, aku mau Mbak kasih pesan-pesan untuk teman-teman sahabat refleksi yang muda kita yang lagi nonton podcast kita di rumah gitu Mbak. Tentang investasi, tentang saham, tentang pasar modal, boleh deh Mbak. Oke. Mungkin ini spesifik ke teman-teman yang udah penasaran, udah cari-cari tahu nih, cuman belum ada langkahnya, belum ada act-nya gitu, belum ada aksinya untuk mulai berinvestasi. Nah, jadi kalau aku dulu belajar dari pengalaman aku ya teman-teman. Jadi yang penting tuh pertama kita mulai aja dulu. Karena kalau kita nunggu kita paham, kita siap, uangnya ada, mau nunggu uangnya kebeli saham apa dulu ya lama gitu kan, gak mulai-mulai. Nah, jadi aku kemarin itu mulai aja dulu dengan modal yang ada gitu. Ada berapa? 100.000. Ya udah, mulai dulu cari emiten-emiten yang memang bisa nih kita masuk di modal segitu gitu. Tentunya kita analisis dulu. Nah, tapi kalau kita pemula kan kita nggak tahu ya mulai dari mana. Carilah teman ataupun siapapun itu yang memang sudah paham dan sudah mulai duluan. Itu penting. Karena mereka bisa kasih insight berdasarkan pengalaman mereka. Kalau kita cari sendiri sebenarnya bisa aja ya di YouTube udah banyak yang ngasih konten-konten tentang pasar modal. Tapi kadang kita tuh susah relate karena nggak dari pengalaman pribadi kadang gitu. Betul. Dan juga yang buat konten ya mereka sudah investor-investor besar kadang kan. Cuannya besar ya Mbak. Kita susah relate-nya. Tapi kalau ke teman, pasti adalah teman kita yang sudah mulai duluan. Apalagi di KSPM gitu kan. Nah, ini promosi. Bener-bener di KSPM. Masuk. Nah, jadi kalau kita bingung nyari teman-teman mana sih yang udah mulai gitu kan. Ya salah satunya ada wadahnya nih. Kita bersyukur karena FEB Unip itu sudah duluan memulai. Sebenarnya di fakultas lain itu ada juga KSPM dan GBI seperti ini. Cuman baru-baru ini mau mulainya untuk aktif gitu. Cuman kita di KSPM FEB Unip itu sudah cukup lama ya. Dari sejarahnya juga udah lama banget kita berdirinya. Jadi bisa dibilang kalau kita masuk udah dipastikan lah pasti ada insight yang kita dapat gitu. Dan kita dapat teman baru, kita punya relasi baru gitu ya, nggak cuma ke teman aja, ke stakeholder gitu-gitu. Nah, tapi balik lagi ke tadi, ini intinya kan kita supaya dapat teman ya yang bisa kasih kita insight untuk investasi. Nah, jadi ya itulah kita cari wadahnya dulu nih teman-teman, cari wadahnya dulu. Gak apa-apa. Intinya nggak apa-apa sih kan wadah tuh nggak cuma bentuk organisasi seperti ini. Di online pun ada kok kayak komunitas WA gitu tuh kan itu udah banyak banget sekarang. Harus offline. Tapi perlu karena itu kan tidak diawasi ya kadang yang grup-grup seperti itu. Nah teman-teman perlu cermat lagi. Kadang ada yang memanfaatkan ini untuk malah nge-share investasi yang lainnya gitu, investasi bodong. Jadi menurutku sekarang kita harus lebih cermat ya karena kalau untuk ilmu itu tuh bisa gampang banget kita dapat. Cuman untuk benar-benar kita tahu ilmu itu benar atau enggak, kita harus analisis lagi yang mendalam gitu. Nah, mudahnya gimana daripada susah-susah analisis? Itu tadi. Betul. Gabung ke SPM. Dijamu yang ngasih materi yang dari profesional langsung. Materinya daging semua ya pasti. Sama kayak podcast kita hari ini ya. Oh iya. betul. Astaga ya betul. Ya gitu sih. Jadi intinya ya teman-teman yang baru mulai, yang belum berani, mulai aja dulu gitu kan. Nanti kalau rugi anggap aja uang belajar gitu kan. Kita kalau les juga kan ada uang belajar juga kan gitu. Anggap aja seperti itu. Nah besok-besok kalau mau mulai lagi biar nggak kapok, cari temen gitu biar ruginya bareng-bareng.
Ya, benar-benar. Jangan-jangan Mbak dulu gitu. Iya, dulu Mbak dulu gitu. Nyari temen. Jadi, oh ya, balik ke cerita dikit lagi. Jadi, waktu boleh, aku boleh. baru mulai itu kan aku bingung nih mau masuk emiten mana. Jadi emang ada temanku yang dari SMA tuh udah mulai investasi di saham kan. Jadi aku kayak ya udahlah biar dia aja yang ngasih rekomendasi apa gitu. Ya udah dia rekomendasikan salah satu saham, tapi nggak lama dari itu kan aku belum paham ya. Awalnya dia udah ada di profit, cuman karena aku mikir nggak tahu ya analisisnya ini bakal naik atau gimana, jadi aku biarin dulu naik nih, ntar lagi nih naik. Tapi pas udah ketinggal 2 hari 3 hari turun dia, ya, jadi ke hold-nya tuh lama banget waktu itu. Cuman karena waktu itu yang merekomendasikan adalah teman, jadi aku kayak menyalahkan dia. Kayak gimana sih? Ya, gimana rekomendasi yang lain, cari yang lain. Jadi dari situ sih belajar ya kayak oh, kalau nggak apa-apa sebenarnya ajak-ajak teman juga bareng-bareng yuk kita masuk ke emiten ini. Jadi kalau nanti ruginya rugi bersama. Rugi bersama tapi untung bersama. Nggak apa-apa. Kalau untung bersama. Yang penting ada teman. Kita kan itu sekarang. Kalau ada temannya gas. Gitu sih. Jadi semoga dapat ya intinya agak melebar tadi tapi intinya itu. Tapi apa guys, seru banget pastinya, daging banget kita hari ini sama Mbak Sari ini guys. Tapi pada akhirnya teman-teman semua, pasar modal itu bukan cuma sekedar grafik naik turun dan angka-angka. Dia ini adalah cermin dari dinamika ekonomi di Indonesia. Tentu aja harapan akan masa depan yang lebih baik ini pastinya ada ya teman-teman. Apalagi khususnya di pasar modal. Kayak Mbak Sari kan optimis banget gitu kan di pasar modal gitu ya. Jadi aku mau ucapin terima kasih sama Mbak Sari udah nge-share banyak banget insight-insight menarik ya. Oke, teman-teman sekalian, segitu aja podcast kita di episode kali ini. Aku Fiskyantan Aulia sebagai host mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton podcast kita. Terima kasih teman-teman.